Pemirsa, Barreskrim Polri tetapkan 9 tersangka kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Ya, 4 tersangka bekerjasama dengan kepala cabang membantu bank di Jawa Barat dan bobol uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening tidak aktif atau dorman. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri membongkar kasus pembobolan rekening dorman senilai 204 miliar rupiah. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 9 tersangka. Dirti Deksus Barreskrim Polri Brigjen Helvi Asegaf menjelaskan, modus para tersangka yakni melakukan akses ilegal untuk memindahkan dana dari rekening dorman. Jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Kesimpulan dari pertemuan tersebut kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perempat Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. 2 tersangka dalam kasus ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap perkembangan baru mengenai kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. 2 tersangka kasus tersebut juga merupakan dalang pembobolan rekening dorman sebesar 204 miliar rupiah. Polisi telah mengungkap motif dibalik penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri pun mengungkap 2 tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI yang berinisial C alias K dan DH yang juga terlibat sebagai dalang pembobolan rekening dorman di BNI sebesar 204 miliar rupiah. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI Cabang Cempaka Putih berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan tewas di area persawahan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Korban ditemukan dengan kondisi wajah, kaki, dan tangan terlilit lakban hitam usai diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembobolan rekening dorman senilai lebih dari 200 miliar rupiah. Mereka memiliki peran masing-masing dalam tindak kejahatan. Klaster 1 kelompok pelaku, 1 AP, Kepala Kacap Pembantu BNI, peran berikan akses ke kode banking system. Kemudian kedua, GRH, Consumer Relation Manager, peran penghubung sindikat ke AP. Klaster 2, kelompok pelaku pembobol eksekutor. Kemudian 1, C, peran mastermind, mengaku Satgas Perampasan Aset. Kemudian yang kedua adalah konsultan hukum melindungi kelompok pelaku.
Kemudian yang ketiga, ex-pegawai bank yang merupakan akses ke core banking system dan melakukan pemindah bukuan. Yang keempat, pemirsa, ada R, mediator bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada eksekutor. Kemudian kelima, inisial TT, fasilitator keuangan ilegal, bertugas mengelola uang hasil kejahatan. Kemudian di klaster 3 ada kelompok pelaku pencucian uang dengan tersangka pertama DH berperan melakukan pembukaan blokir rekening. Yang kedua, inisial IS menyiapkan rekening penampungan. Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, polisi mengungkap perkembangan baru mengenai kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Dua tersangka kasus tersebut juga merupakan dalam pembobolan rekening dorman sebesar 204 miliar rupiah. Polisi telah mengungkap motif dibalik penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri pun mengungkap dua tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI yang berinisial C alias K dan DH yang juga terlibat sebagai dalang pembobolan rekening dorman di BNI sebesar 204 miliar rupiah. Dari 9 pelaku di atas terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan tewas di area persawahan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Korban ditemukan dengan kondisi wajah, kaki, dan tangan terlilit lakban hitam usai diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, Tegas dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV Beyond Headline.